Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para hadirin, para jamaah sekalian, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa beserta jajaran Dewan Pengurus, dan juga pemateri kita pada malam hari ini yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Alhamdulillah Al-Mukarram telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu para hadirin, para jamaah sekalian, alhamdulillah di tempat yang sama-sama kita cintai ini kembali kita berjumpa dalam kesempatan yang sama, yaitu mengikuti kegiatan rutin kita pengajian ba'da maghrib, yang pada malam hari ini yaitu kajian umum yang insyaallah akan diisi dan disampaikan oleh Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka kajian kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah, memohon keridhaan dan juga kemudahan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Fatihah kita khususkan yaitu untuk para pemohon daripada pembacaan suratul Fatihah dari jamaah sekalian. Yang pertama untuk kesembuhan Aini Fitri binti Zainal Abbas dan juga Syafrida Habni Lubis yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Dan juga untuk almarhum Zulfahri bin Abdurrahman, dan juga untuk kesembuhan Bapak Haji Nazar jamaah tetap Masjid Agung Sunda Kelapa yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah sekalian, sebelum kita mendengarkan kajian kita pada malam hari ini, ada satu informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk kegiatan itikaf rutin bulanan Masjid Agung Sunda Kelapa pada bulan November nanti insyaallah akan dilaksanakan bersamaan dengan malam tahun baru Hijriah 1434 Hijriah, yaitu pada hari Rabu malam Kamis 14 sampai dengan 15 November 2012, yaitu pada malam 1 Muharram 1434 Hijriah. Acara insyaallah akan dimulai pada pukul 21.00 sampai dengan selesai. Adapun untuk penceramah pada malam itikaf, yang pertama Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Das'at Latif PhD, dan yang kedua akan diisi oleh Al-Ustadz Haji Utsman Umar Syihab MA. Untuk itu kami mengundang kepada para hadirin, para jamaah sekalian untuk dapat hadir dan meramaikan acara itikaf akbar pada malam tahun baru Hijriah 1434 Hijriah. Demikian para hadirin, para jamaah sekalian, dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan melanjutkan kembali ke dalam kajian umum kita yang pada malam hari ini tetap bermateri, yaitu tanda-tanda kiamat kecil, melanjutkan kajian kita kemarin yang langsung akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kami tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita punya dan kita miliki sebenarnya dan sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan anda merasa sedih dan kehilangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dihendaki Allah untuk memberikan satu kebaikan, yang terbaik adalah memahami agama. Dan kita nanti akan masuk kepada bahasan salah satu ciri-ciri hari kiamat. Tersebar kebodohan agama, jahil. Banyak hal kita tidak mengerti. Soal wudu, soal salat yang namanya ibadah yang wajib, yang perlu kita fahami, yang perlu kita perbaiki, kita tidak faham. Malah sampai saya pernah terima SMS dari seorang jamaah bisa sampai 15 kali mengulangi wudu sebabnya was-was. Dan kesimpulannya khusus, apalagi habis bapak ibu makan atau minum, apalagi lagi puasa, pasti ada merasa batal wudu, tapi merasa itu belum yakin. Dan yang meyakinkan wudu kita batal ada dua. Mohon maaf kalau sudah keluar suara. Faham suara? Suara apa? Udah tahulah. Pokoknya jelas suara itu. Jadi bukan hanya sebatas rasa. Tidak ada di istilah di dalam fikih Islam rasa baru batal. Tidak ada istilah rasa. Rasul sudah mengikatkan hal itu. Kalau anda mendengar suara atau cium bau, kalau sudah anda merasa ada baunya, oh ini sudah jelas. Tapi susah juga kalau dah tahu itu baunya dari diri atau dari orang sampingnya, ya ini masalah lagi. Tapi di luar itu jangan anda merasa ada apa namanya ragu-ragu, belum jelas. Ini salah satu nanti kita akan bahas. Salah satu ciri hari kiamat umat Nabi Muhammad SAW bodoh agama. Banyak hal tidak mengerti. Kalau hari ini kita memilih ada tiga bahasan. Soal cerita Baitul Maqdis, kemudian soal wabah, penyakit yang pernah terjadi, dan soal kekayaan umat Islam. Dan nanti juga di antara ciri-ciri hari kiamat akan umat Islam memiliki kekayaan yang akan tersebar di bumi. Bukan hanya kekayaan dan juga kekuasaan. Sampai negeri barat dan timur bumi dan timur barat semua mengikuti dalam dan di bawah kekuasaan Islam. Ayo Ustaz Farouk. Tanda kiamat kecil yang ketiga, yaitu penaklukan Baitul Maqdis. Uqdat sitan baina yaday sa'ah
fadzakara minha fathu Baitil Maqdis. Hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat, dan beliau Rasulullah SAW menyebutkannya, di antaranya penaklukan Baitul Maqdis. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari menceritakan Baitul Maqdis itu akan kembali di tangan umat Islam. Dan sepanjang sejarah Baitul Maqdis sudah melalui bermacam proses. Pertama di tangan umat Islam, kemudian diambil oleh orang Nasara, kemudian diambil lagi oleh umat Islam, dan diambil oleh orang Nasara, ditarik lagi oleh umat Islam, dan sekarang diambil oleh orang Yahudi, dan sampai mendekati hari kiamat masih di tangan orang Yahudi. Sampai akan terjadi, nanti akan kita bahas, salah satu peristiwa yang dahsyat, perang besar antara umat Islam dan umat Yahudi. Dan memang ada hikmahnya kenapa umat Yahudi lagi menguasai negara Palestina, karena inti-intinya memberikan rasa nyaman untuk orang Yahudi, supaya semua orang Yahudi di bumi ini, di dunia ini kumpul dan kemari datang ke negara Palestina dan kumpul di Baitul Maqdis atau di Masjidul Aqsa. Kalau semua orang Yahudi, semua yang ada di bumi mulai berkumpul di situ, baru akan terjadi perang besar antara Yahudi dan umat Islam, dan umat Islam akan mampu menghabiskan semua orang Yahudi sampai orang Yahudi tidak ada yang tersisa di muka bumi. Orang Yahudi di saat perang itu sembunyi di belakang pohon dan batu, dan Allah memerintahkan pohon dan batu berbicara. Pohon dan batu memanggil, "Hei orang Muslim, marilah di sini, ada di belakangku orang Yahudi, suruh bunuh dia." Coba bayangkan, sambil pohon dan batu membantu umat Islam di saat itu. Kecuali satu pohon, kata Rasulullah, namanya pohon Al-Gharqad. Pohon Al-Gharqad. Apa itu pohon Al-Gharqad? Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah pohon Al-Gharqad itu tidak berbicara? Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ يَهُودِ, karena pohon Al-Gharqad itu adalah tanaman orang Yahudi sendiri. Sekarang berita yang kami terima dari kawan-kawan sahabat kami yang ada di negeri Palestina, Gaza dan yang lainnya, dan sekitar Masjidul Aqsa, mereka menceritakan sekarang banyak lagi dibangun atau ditanamkan pohon Al-Gharqad itu oleh orang Yahudi. Itu tanda apa? Kalau orang Yahudi sendiri berbanyak menanamkan pohon Al-Gharqad, itu beri apa, tanda apa? Mereka percaya. Biar Bapak Ibu tahu, orang Yahudi di zaman ini lebih memahami agama Islam daripada orang Islam sendiri. Dia tahu Islam itu benar. Tapi sebagaimana Allah SWT menggambarkan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari kebenaran Islam, tapi di dalam jiwa mereka, dalam hati mereka membenarkan Islam. Tapi kenapa mereka menolak dan tidak menerima? Kata Allah Subhanahu wa taala, zulman wa 'uluwa, karena mereka zalim dan sombong. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah nanti akibatnya atau perbuatan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Tapi sering salah faham terhadap Baitul Maqdis, yang banyak menggambarkan Masjidul Aqsa. Kan ada di sini dua. Ada Masjidul Aqsa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala suratul Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Kalau bisa kelihatan gambar, biar Bapak Ibu tahu apa itu Masjidul Aqsa sama Baitul Maqdis. Yang biasa yang Kubbah Mas itu, ini bukan Masjid Kubbah Mas Depok ya. Ini di sini di negara Palestina dinamakan Masjid Kubbah. Kubbah itu sudah jelas kubbahnya kan, yang mas itu.
Qubbah sakhrah. Qubbah sakhrah. Apa itu sakhrah? Artinya batu yang besar. Di bawah kubbah itu ada sebuah batu. Itu waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Nanti ada gambarnya, jangan dulu. Jadi Masjidul Aqsa yang ini, yang banyak yang tidak mengenal Masjidul Aqsa. Malah sering banyak jamaah Indonesia habis haji maupun habis umrah yang suka pergi ke Palestina. Kemudian dia bilang saya sudah salat di Masjidul Aqsa, rata-rata perginya ke Kubbah Mas ini. Padahal Masjidul Aqsa ini yang ada dua panah ini, kan ada dua panah ini kan? Yang sebelah kiri Anda kelihatan masjid lumayan agak gambarnya agak tua. Bangunannya pun bangunan tua, tidak pernah direnovasi dan tidak diperhatikan. Banyak larinya ke Masjid Qubbatus Sakhrah yang dinamakan Baitul Maqdis. Tapi Masjidul Aqsa yang Nabi kita Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj menimami para Nabi dan Rasul, itu ada di sini di kiri. Kalau dilihat dalam gambar di sebelah kiri. Itu namanya Al-Masjid Al-Aqsa. Dah tahu apakah tulisannya jelas? Yang merah itu kira-kira jelas enggak? Al-Aqsa Mosque ya. Itu baru Masjid Al-Aqsa. Tapi yang Kubbah Mas itu namanya Qubbatus Sakhrah. Apa isinya? Ada satu gambaran. Ini balik. Ini kalau kita bisa lihat lebih besar. Coba lihat Masjid atau Baitul Maqdis atau Qubbatus Sakhrah, kubbah yang di bawahnya ada batu besar, itu yang Kubbah Mas. Tapi yang di pinggir ini kan ada kubbah kecil hitam. Itu namanya Masjid Al-Aqsa. Yang ada di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjid al-aqsa alladzi barakna haulah, yang kami kata Allah memberkahi sekelilingnya. Sekitar negeri itu, sekitar masjid itu Allah berkahi. Di antaranya Qubbah Sakhrah, di antaranya yang lain-lain. Dan salah satu dari ayat ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi, orang yang memahami Al-Quran, di situ tersembunyi berita gembira. Berita gembira bagi orang-orang muslim. Tapi karena kita baca tidak mengerti. Kalau memang Allah sudah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di sini pertama ada hubungan Al-Masjidul Haram dan Al-Masjidul Aqsa. Dan hubungan antara dua masjid itu akan tetap terikat sampai hari kiamat. Walaupun sementara dikuasai oleh orang Yahudi. Kemudian alladzi barakna haulah, yang kami telah memberkahi sekitarnya. Orang-orang pada bertanya, kalau orang yang fahami ayat ini, muncul pertanyaan, mana berkahnya kalau memang orang Yahudi masih membunuh anak-anak Palestina? Mana berkahnya kalau kita umat Islam tidak bisa bebas salat di sana? Mana berkahnya umat Islam saja sendiri penduduk di situ tidak bisa nyaman hidupnya? Tapi intinya dari kata alladzi barakna haula, yang kami berkahi, memberikan kabar gembira bagi orang mukmin akan datang satu saat Allah tunjukkan keberkahan bagi umat Islam. Tapi segitu umat Islam mulai lemah, diambil oleh musuhnya. Tapi begitu umat Islam kembali kuat, sebagaimana di zaman Umar bin Khattab, pertama kali diambil dan dikuasai Masjidul Aqsa dan sekitarnya Baitul Maqdis oleh umat Islam zaman Umar bin Khattab, waktu dia menjadi khalifah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang sendiri ke negeri Palestina dari Madinah tanpa perang. Yang menguasai waktu itu adalah ahli kitab orang Nasara, dan mereka sudah pasrah. Begitu datangnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mereka pasrah semua kunci-kunci Masjidul Aqsa kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab tanpa ada perang.
waktu Amirul Mukminin memang sudah tertulis di dalam buku-buku mereka yang masih belum dipalsukan, belum dirubah, belum dirusak, tulisan yang asli di dalam Taurat atau dalam Injil yang dibawakan oleh mereka, di antaranya akan kembali menguasai Masjidul Aqsa dan sekitarnya. Yang menerima kunci adalah seorang yang bernama Umar bin Al-Khattab. Itu tertulis, coba bayangin Bapak Ibu, itu tertulis sebelum Umar Khattab ada, sebelum dia menjadi Amirul Mukminin, sebelum menjadi pemimpin, sudah tertulis di Injil dan mereka percaya. Malah sampai tertulis sifatnya seorang amir, pemimpin umat Islam di waktu itu akan datang dan kami akan serahkan secara bebas kunci-kunci Masjidil Aqsa dan sekitarnya, dan beliau membawa baju yang banyak robeknya ya, banyak lubangnya ya, artinya baju tidak bukan baju baru, malah yang lebih istimewa dan lebih luar biasa. Amirul Mukminin radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, datang bersama pembantunya, anak buahnya. Coba lihat saking adilnya Amirul Mukminin, dia tidak mau, walaupun dia sebagai pemimpin, tapi masih berlaku adil terhadap dirinya. Pas dia berjalanan, mereka bawa satu unta, berjalanan dari Madinah sampai ke Palestina, dan sudah sepakat sama anak buahnya, kita giliran. Jadi misal berapa lama saya naik unta, pasti ada yang dari bawahnya kan urus-urus unta lah, menarik dari talinya. Sekian lama nanti gantian. Anak buahnya dia berkata, "Tidak apa-apa Amirul Mukminin, saya ikhlas. Biar Amirul Mukminin aja yang naik unta, saya tidak apa-apa jalan kaki." Kata Amirul Mukminin, di sini tidak ada namanya Amirul Mukminin. Ada sekarang kamu, giliran kamu sekarang, kamu yang naik. Tapi begitu mereka sudah mendekati negeri Palestina dan Masjidil Aqsa, apa yang terjadi? Yang naik, yang atas unta itu adalah anak buahnya. Yang menarik untanya siapa? Amirul Mukminin. Mereka orang Nasara, dia belum tahu mukanya Amirul Mukminin. Begitu masuknya, langsung mereka lari kepada siapa? Kepada anak buahnya. Ini ya, selamat datang wahai Amirul Mukminin. Subhanallah. Saking coba lihat bagaimana kehidupan seorang pemimpin, sangat sederhana, sampai orang-orang yang menerima dia tidak bisa membedakan siapa pemimpinnya dan siapa rakyatnya atau siapa anak buahnya. Tapi begitu mereka melihat sifat yang dibaca oleh mereka sendiri, ternyata di dalam buku mereka sendiri tertulis Amirul Mukminin di saat masuknya Masjidul Aqsa, dia yang menarik untanya dan anak buahnya di atas unta. Ternyata ya, peristiwa yang terjadi sesuai yang sudah ada di dalam Al-Injil. Ini yang membuat mereka dengan ikhlas tambah melawan, menserahkan semua kunci-kunci dan kekuasaan Masjidul Aqsa dan sekitarnya. Lewat zaman Umar bin Khattab terjadi satu perang namanya perang Hittin. Namanya perang Hittin, dan juga kembali dikuasai oleh umat Islam. Ada juga perang waktu Salahuddin Al-Ayyubi. Kita semua tahu cerita-cerita Salahuddin Al-Ayyubi, padahal kita tidak tahu orang itu dari mana. Salahuddin Al-Ayyubi itu termasuk dari utara Irak. Kalau kita sekarang batasan antara Irak sama Turki, namanya Akrad, Kurdi. Yang sekarang pemimpin yang dianggap seorang penjahat pertama di batasan Turki Irak itu adalah Abdullah Öcalan. Kalau pernah dengar nama itu, sering dibawa di berita. Disitulah seorang namanya Salahuddin Al-Ayyubi yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketakwaan dan keimanan luar biasa. Dia membawa tentara sampai ke Palestina. Habis sudah dikuasai oleh orang Nasara lebih daripada 90 tahun. Dan mereka merusakkan semua masjid-masjid yang ada.
Malah masjid umat Islam waktu dikuasai oleh orang Nasara menjadikan tempatnya pelihara babi dan yang lain-lain binatang. Itu masjid-masjid, termasuk Masjid Al-Aqsa sendiri, Baitul Maqdis sendiri. Tapi begitu datangnya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu, Allah subhanahu wa ta'ala dan tanahnya beliau, Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan Masjidul Aqsa kembali ke tanah umat Islam. Coba lihat gambar. Terus ini balik ini kelihatan apa namanya, batu yang pernah dinaiki oleh Rasulullah SAW waktu Mi'raj. Bapak Ibu, kata Isra artinya beda sama Mi'raj. Isra itu dari apa namanya, dari misal timur ke barat atau dari utara ke arah selatan. Ini perjalanan itu namanya Isra. Dan waktu Rasulullah SAW Isra, naik sebuah binatang di antara, katanya di antara kuda sama unta, atau di antara kuda sama keledai, ya, antara itulah, tidak begitu dijelaskan gambarnya. Tapi jaraknya dia kalau berjalan sepanjang mata melihat itu satu langkah. Jadi orang yang kira-kira sepanjang mata melihat sejauh berapa kilo? Itu binatang sekali langkah itu sepanjang mata melihat. Berarti sebentar saja sudah sampai dari Makkah, sudah sampai ke Masjid Al-Aqsa. Dinamakan binatang, disebut dalam hadis namanya Al-Buraq. Al-Buraq. Begitu Rasulullah SAW sampai di sana, menikatkan Al-Buraq itu di sebuah tiang yang ada di Masjidul Aqsa dan menimami semua para nabi dan rasul. Ini termasuk perkara gaib. Bagaimana bisa terkumpul para nabi dan rasul, tapi kita tahu para nabi dan rasul sudah wafat, sudah tidak ada. Tapi coba lihat bagaimana kekuasaan Allah kumpulkan semua para nabi dan rasul di Masjidul Aqsa itu. Malah ada menceritakan dari jumlah hadis tidak pernah terkumpul para nabi dan rasul di satu tempat dalam satu waktu kecuali di Masjidul Aqsa. Di Makkah pun tidak pernah. Di Makkah ada sekelompok para nabi datang berhaji, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam dan seterusnya. Tapi kumpul bersama-sama di satu tempat, hanya peristiwa ini terjadi di Masjid Al-Aqsa waktu Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Dan disitulah para nabi berbaiat kepada Rasulullah SAW. Begitu selesai salatnya Rasulullah SAW, baru dia keluar dari masjid, kemudian naik di atas sebuah batu yang cukup besar, kemudian baru Mi'raj. Mi'raj artinya dari bawah ke atas. Kalau istilah Mi'raj seperti naik tangga, seperti naik tangga. Jadi dijelaskan dalam sirah, Rasulullah SAW naik tangga. Allah SWT menunjukkan sebuah tangga antara bumi dan langit. Tangga yang segitu panjang sampai tembusnya ke langit, dan Rasul dan malaikat Jibril naik tangga itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita perhatiin, tidak ada penerbangan walaupun dari NASA yang mampu nembus ke langit ke atas dengan penerbangan yang lurus, ya, harus miring. Itu sesuai sifat Mi'raj. Begitu juga Rasulullah SAW bermi'raj. Saat Rasulullah SAW bermi'raj, seolah-olah batu itu mau ikut naik bermi'raj, tapi diperintahkan berhenti. Dan sampai hari ini batu itu masih tergantung tanpa ada tiang dan tanpa ada apa-apa. Gambarnya seperti ini, tapi ini sebenarnya gambar di luar masjid.
di salah satu kota di Jordan. Tapi yang di Masjidul Aqsa itu, kalau kita mau salat di bawah kubbah itu, artinya di bawah batu yang besar itu masih bisa. Oleh karena itu dibuat kubbah emas ini yang kita lihat, dibuat kubbah emas itu untuk menutupi batu supaya tidak ada yang berusaha naik di atas batu itu. Tapi dari bawahnya orang bisa salat, malah tingginya luar biasa. Tapi tidak ada tiang. Malah kadang-kadang orang yang masuk di sana agak ragu-ragu, jangan-jangan jatuh. Ini dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Ini sebuah peristiwa menjadi tanda. Waktu dikuasai oleh orang Nasara, waktu menguasai Palestina, waktu tahun masih 60-an Hijriyah, waktu zaman masih Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, mereka menjadikan tempat itu, na'udzubillah, menjadi tempat buang sampah dan kotoran di bawah batu itu, yang menjadi sebenarnya tempat itu barakah, tapi mereka menjadikan tempat itu untuk buang sampah dan kotoran. Tapi begitu datangnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian datang zaman Salahuddin Ayyubi radhiyallahu anhu rahimahullah, datang zaman-zaman yang lainnya, mereka membersihkan kembali tempat itu. Sekarang orang Yahudi menguasai dan mereka mau menghancurkan. Mereka mau berusaha menggeserkan batu itu, tapi tidak bisa. Tidak bisa dihancurin, tidak bisa dipindahin, tidak bisa digeser. Akhirnya mereka dibiarkan seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu tanda kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga membenarkan cerita Isra dan Mi'raj. Coba lihat gambar yang masjid. Tapi masjidnya lagi. Ini kan dari atas sudah ada bangunan di sekitarnya, biar orang bisa naik dan bisa melihat batu itu dari atas. Tapi kalau dari bawahnya memang tidak ada sama sekali tiang atau sebuah tempat yang untuk sandaran, tidak ada sama sekali. Hanya gantung sama. Sampai dari atas tidak ada macam tali atau ikatan atau apa yang menahankan batu itu tidak jatuh, tidak ada sama sekali. Malah banyak jamaah umat Islam yang masuk di sana masih bisa salat di bawah batu itu. Itu baru namanya Qubbatus Sakhrah. Kubbah yang saya sudah jelaskan, kubbah emas. Sakhrah artinya batu yang besar. Orang Yahudi punya cerita, di bawah Masjidul Aqsa dan sekitarnya ada haikal Nabi Sulaiman. Haikal Nabi Sulaiman artinya makam Nabi Sulaiman, yang mereka sekarang alasannya berjuang dan setengah mati untuk menguasai tempat itu. Malah ada ancaman berkali-kali hampir Masjidul Aqsa itu mau jatuh bangunannya, karena habis sudah dibongkar banyak di bawah bumi sampai tiang-tiangnya sudah tidak punya sandaran yang kuat. Itu kerjaan orang Yahudi. Dan tetap umat Islam masih dalam kondisi lemah seperti ini sampai negeri Palestina dan kemudian Masjidul Aqsa, padahal Masjidul Aqsa menjadi pertama kiblah bagi umat Islam adalah Masjidul Aqsa. Dan hadis yang sahih, barang siapa yang salat di Masjidul Aqsa mendapatkan pahala salat 250 kali. Ada satu riwayah 500 kali. Tapi kalau di Masjid Nabawi 1000 kali di masjid-masjid yang lain. Kalau di Masjidul Haram, barang siapa yang salat sekali di Masjidul Haram mendapatkan pahala seolah-olah dia salat 100.000 kali di masjid-masjid lain. Tapi bukan berarti yang sudah haji dan umrah salat satu kali fardu di Masjidul Haram Allah memberikan pahala 100.000. Dia hitungkan 100.000 ke depan tidak salat, dia bilang sudah anak salat di Masjidil Haram. Bukan begitu pemahamannya. Tapi gambarannya salat sekali fardu subuh di Masjidul Haram seperti 100.000 kali di Masjid Agung Sunda Kelapa. Contohnya seperti itu. Kalau di Masjid Nabawi
Sekali fardu salat di Masjid Nabawi seperti kita sekali fardu 1000 kali di Masjid Agung Sunda Kelapa atau masjid-masjid yang lain. Di Masjidul Aqsa juga 500, ada satu riwayat 250 kali. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau bukan kita yang terpilih menjadi orang-orang yang masuk membawa bendera umat Islam di Masjidul Aqsa dan sekitarnya di Baitul Maqdis, mudah-mudahan anak dan cucu kami terpilih menjadi orang tentara yang membawa bendera umat Islam di negeri Palestina itu. Dan itu sudah dibuktikan, dan tidak akan peristiwa terjadi hari kiamat sebelum Masjidul Aqsa itu ditangani dan dikuasai oleh umat Islam. Jadi Bapak Ibu, yang terjadi di negeri Palestina itu hal wajar. Memang kita merasa kadang-kadang sakit hati. Kenapa negeri Arab di sekitar Palestina tidak memberikan kesempatan? Kenapa negeri Jordan menutupi batasannya antara Jordan sama Palestina? Kenapa apalagi Syria yang kita lihat saudara kita dan keadaan mereka di sana sampai habis-habisan? Hanya alasannya apa? Rakyatnya minta kebebasan dari kezaliman. Mereka tidak minta pemerintah yang diktator, tidak minta pemerintah yang zalim, minta pemerintah yang adil. Dan hal-hal wajar. Itu hal-hal peristiwa sudah terjadi di negeri yang lain, bukan hanya di Syria pertama. Sudah terjadi di Palestina, sudah lagi senang terjadi di Bahrain, sudah mau di Kuwait, apalagi berita-berita terakhir di di luar Mesir, di Libya, Tunisia, sebentar lagi Maroko, dan semua itu sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dan keadaan yang terjadi di negeri Syria khususnya, supaya kita tahu permusuhan kita memang harus terjadi seperti ini, supaya kita tahu mana yang betul-betul mengikuti kebenaran, mana yang tidak. Walaupun yang korban cukup banyak, bisa setiap hari lebih dari 100 orang. Coba bayangin. Tapi semua ini menjadi ciri-ciri hari kiamat, supaya kita tahu ini semua peristiwa terjadi adalah kelemahan kita umat Islam, dan kemudian bersatuan musuh-musuh Islam. Memang umat musuh Islam sudah bersatu. Anda fikir sekarang peristiwa yang terjadi di negeri Syria itu apakah diberdulikan oleh Amerika, diberdulikan oleh Israel? Padahal saya tidak senang panggil mereka negara Israel, karena Israel nama Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi yang wajar dan fantas kita panggil Yahudi. Memang orang Yahudi, tapi selalu dibawa oleh mereka nama Israel, karena mereka mengagungkan nama itu, karena memang nama Nabi Yaqub alaihissalam. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israelu ala nafsi. Terusnya, salah satu ciri hari kiamat, jadi sebagaimana tadi Baitul Maqdis kan sudah kita pertama jelaskan, ciri-ciri hari kiamat ada yang besar, ada yang kecil. Dan bisa satu tanda atau satu ciri bisa terjadi berkali-kali. Misal Baitul Maqdis sudah terjadi bukan hanya sekali. Di zaman Umar bin Khattab sudah, Salahuddin Al-Ayyubi sudah, dan nanti akan datang sebagaimana saya jelasin tadi, perang besar antara umat Islam sama Yahudi, dan umat Islam akan mampu menghabiskan umat Yahudi. Berarti itu tanda apa? Satu ciri bisa proses berkali-kali. Tapi ini semua masih dalam ciri-ciri hari kiamat. Walaupun masuknya ciri-ciri hari kiamat yang besar, sebagaimana saya jelaskan, dan nanti kita akan bahas turunnya Nabi Isa, keluarnya Masihud Dajjal, kemudian datangnya Ad-Dabbah, kemudian angin,
di antara pas peristiwa terjadi ciri-ciri hari kiamat yang besar ini memberikan sudah sangat dekat hari kiamat, bisa juga ciri yang kecil masih sedang berjalan. Di antaranya pas keluarnya Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, keluarnya Masihud Dajjal, di situ juga akan terjadi salah satu peristiwa yang cukup dahsyat, membuat umat Islam sangat kaget dan membuat umat Islam mensadari peristiwa yang itu adalah kehancuran Al-Ka'bah. Ka'bah itu tahu Ka'bah? Yang jutaan umat Islam haji setiap tahun, nanti ada termasuk satu masa yang namanya ciri-ciri kecil akan terjadi hancuran Al-Ka'bah. Yang menghancurkan Al-Ka'bah adalah salah satu orang dari negeri Al-Habasyah. Habasyah yang kira-kira Ethiopia sekarang kira-kira Al-Habasyah. Malah yang lebih luar biasa lagi, Masjid Nabawi yang kita lihat sekarang, yang sekarang ada perintah baru minggu kemarin akan ada rencana mau berluaskan Masjid Nabawi 3 kali lipat daripada yang sekarang. Jadi semua bapak ibu, hotel-hotel yang kita lihat yang baru-baru jadi akan dihancuri lagi 3 kali lipat. Kalau masjid sekarang sudah cukup menguasai orang salat 700.000, berarti ke depan akan melebihi 1,5 juta. Melebihi 1,5 juta. Kalau Masjidul Haram dan rencana baru akan lebih menguasai 3 juta. Jadi jemaah haji yang datang setiap tahun melebihi 3 juta. Tidak ada yang salat di luar, semua salat dalam masjid. Tapi ada nanti satu masa Masjid Nabawi yang segitu megah dan indah akan datang satu waktu Masjid Nabawi tidak ada siapapun yang masuk dalamnya, hanya anjing-anjing yang menjadi tempat dinapan mereka. Itu semua sudah menjadi ciri-ciri hari kiamat. Nanti kita akan lanjuti bahas-bahas habis-habis azan. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Salah satu ciri hari kiamat yang sudah lalu, yang sudah lewat, kejadian sebuah wabah. Wabah itu namanya ta'un. Penyakit itu kena tumbuh manusia dan bisa cairan keluar dari bagian hidungnya sampai dia mati. Dan itu sudah terjadi di sekitar negeri Palestina dan negeri Asyam, sampai sebagian besar daripada sahabat meninggal. Di antaranya yang kita kenal Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap umat mempunyai orang yang paling amanat dan jujur, dan umat Nabi Muhammad SAW di antaranya yang menjadi paling amanat dan jujur di umat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dia termasuk salah satu orang yang kurban di negeri Asyam akibatnya penyakit wabah itu, dan menjadi salah satu cerita yang sudah diceritakan oleh Rasulullah sebelum meninggal dunia. Jadi kalau Rasulullah menceritakan sesuatu kemudian sudah terjadi, apakah habis wafatnya Rasulullah sebentar atau habis wafatnya sudah lama? Tapi kalau sudah terjadi, ini membuktikan apa? Kebenaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW tidak mungkin bisa mengetahui ilmu ghaib. Harus kita yakini Bapak Ibu, tidak ada seorang Nabi dan tidak ada seorang wali yang bisa tahu ilmu ghaib. Malah Rasulullah SAW sendiri pernah berkata, kalau saya bisa tahu apa yang akan terjadi, saya tidak akan ikut perang Uhud. Kalau saya bisa tahu apa yang akan terjadi, saya tidak akan ikut perang Uhud. Karena di perang Uhud itu Rasulullah SAW dilukaikan sampai berdarah, sampai patah giginya, sampai berdarah kepalanya, hampir mau dibunuh. Ini semua peristiwa sampai kalau saya tahu, saya tidak akan ikut perang Uhud. Ini memberikan tanda apa? Rasulullah sendiri tidak tahu ilmu ghaib. Tapi kalau Rasul memberitakan sesuatu yang akan terjadi besok, atau tahun yang akan datang, atau puluhan tahun yang akan datang, ini pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya cerita wabah itu yang sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'dud sittan baina yaday sa'ah, fadzakara minha thumma mutan ya'khudhu fikum kaku'asil ghanam. Hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya, kemudian banyaknya kematian
yang menimpa kalian bagaikan penyakit kuas kambing. Hadis riwayat Bukhari. Terus yang terakhir, untuk malam ini saya memberikan kesempatan jamaah Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nanti kita akan memberikan kesempatan 15 menit. Terus yang ciri-ciri yang kelima, sebagaimana saya tadi jelaskan, akan atau tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan kekayaan berlimpah terhadap umat Islam. Sampai orang, coba bayangkan Bapak Ibu, sampai ada satu masa seorang muslim yang kaya raya punya harta yang sudah dizakati dan dia menghantarkan zakat mal, bukan sedekah. Itu zakat mal kan wajib. Sedekah itu kalau kita punya kelebihan rezeki. Zakat mal yang wajib dia menghantarkan untuk orang miskin atau anak yatim atau duafa, malah tidak ada yang menerima. Begitu datang seorang kaya tutup satu pintu untuk menawarkan, silahkan Pak, terima ini zakat mal. Oh, saya tidak butuh, barangkali ada orang selain saya yang lebih butuh. Itu memberikan tanda apa? Kekayaan yang luar biasa akan dimiliki oleh umat Islam. Dan hal itu sudah terjadi dan juga akan terjadi nanti. Tapi tidak tahu apakah Bapak Ibu semua akan menghadapinya, wallahu a'lam. Apakah kita semua insyaallah menjadi kaya? Jadi tidak ada istilahnya nanti saling bantu karena semuanya sudah kaya. Amin. Kaya iman, kaya harta, mau enggak? Mau kekayaan atau mau jadi ciri-ciri hari kiamat? Mau yang mana? Mau kekayaan aja, tak mau jadi ciri-ciri hari kiamat. Dan harus kita fahami Bapak Ibu, kalau kita sebutkan ciri-ciri hari kiamat, apapun yang kita ceritakan, bukan hal itu berarti dosa. Faham? Misal, kalau Allah SWT melimpahkan kekayaan bagi umat Islam sampai tidak ada yang menerima sedekah dan zakat mal, bukan berarti kekayaan itu dosa, bukan berarti kekayaan itu haram, tidak ada ikatan. Bisa satu peristiwa terjadi, sebagaimana salah satu ciri yang kita akan bahas pertemuan yang akan datang, yang jadi besok hari Ahad, besok hari Minggu, hari Ahad jam 7, insyaallah kita lanjut bahasan kita. Jadi hari Ahad insyaallah kita akan membawa bahasan soal ketinggian bangunan di tanah suci. Itu sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti bangunan itu tidak boleh, tapi hanya sebatas cerita. Kalau anda sudah melihat bangunan sudah melebihi bangunan Ka'bah, melebihi menara masjid, berarti sudah anda di akhir zaman. Yang kita lihat sudah di tanah suci cukup banyak. Kekayaan yang berlimpah sampai tidak ada orang miskin yang boleh terima zakat dan sedekah, itu sudah terjadi di zaman Umar ibn Abdul Aziz waktu beliau jadi khalifah. Waktu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah radhiyallahu anhu. Dan Umar ibn Abdul Aziz termasuk salah satu cucunya siapa? Dah tahu ya? Tahu apaan ya? Cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cucunya di zaman Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, dikenal dalam sejarah waktu beliau jadi khalifah, di waktu itu adalah masa yang paling adil terhadap masyarakat dan rakyat umat Islam. Termasuk yang bukan muslim pun sudah merasakan nyaman dan adilnya umat Islam. Datang cucunya yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dan sebenarnya menurut saya malah sebagian besar ulama yang membawa sejarah Islam dianggap Umar bin Abdul Aziz khalifah yang kelima. Yang kita sama-sama belajar berapa khalifah? 4. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. 4 radhiyallahu anhum ajma'in.
Tapi saking mulia sejarah Umar bin Abdul Aziz, saking berkah waktu beliau menjadi khalifah, saking adil, bukan hanya adil terhadap rakyat, malah juga bersama istri dan anaknya. Luar biasa keadilannya beliau, sampai berani ahlus sirah, ahli ulama sejarah menjadikan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang kelima. Saking mulia sejarah beliau. Di masa beliau tersebar keadilan. Malah pernah waktu mau malam hari dilihat sama istrinya juga namanya Siti Fatimah. Istrinya adalah anak khalifah dari Bani Al-Abbas Abdul Malik ibnu Marwan. Jadi bapaknya juga khalifah. Begitu bapaknya meninggal dunia, diserahkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz bukan anaknya, tapi ini sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang. Beliau begitu jadi khalifah, kata istrinya kalau sudah malam hari selalu dia salat malam, dan habis salat malam sambil menunggu subuh dia duduk dan menuntuk kepalanya ke bawah dengan cara seperti ini dan nangis sambil menunggu subuh. Sudah tahu gambarannya? Begini. Dan nangis sampai menunggu subuh. Istrinya melihat keadaan suaminya seperti ini. Apa salahnya? Kesalahannya apa? Dia bilang apa? Saya sudah bertanggung jawab sebagai khalifah umat ini. Yang saya fikirkan setiap malam sambil susah tidur, siapa di antara rakyat saya yang susah malam ini tidur, lapar belum makan, dan akan Allah bertanyakan kepada saya, kenapa tidak menghantarkan makanan ke dia? Dan siapa di antara mereka yang tersesat di dalam perjalanannya dan tidak ada dari petugas saya yang bisa mengarahkan jalan yang benar? Ini juga bertanggung jawab saya. Sampai segitu dia memuhasabah diri, sampai dia tidak bisa tidur sampai subuh. Begitu datang satu zaman memiliki kekayaan di zaman Umar bin Abdul Aziz, sampai berlimpah harta itu, sampai orang yang mau nikah di zaman Umar bin Abdul Aziz jangan tak pernah berfikir susah, karena ada sudah anggaran dari negara. Waktu Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, ada anggaran membantu setiap pemuda yang mau nikah. Jadi di zaman Umar kata banyak yang mau nikah. Tapi dah tahu, saya tidak baca cerita apakah ada yang nikah lagi atau saya tidak baca. Tapi yang penting ada anggaran dari Umar bin Abdul Aziz untuk segera membantu. Malah datang satu zaman menghantarkan dari Baitul Mal, namanya Baitul Mal, menghantarkan bantuan negara kepada orang yang butuh nikah. Ternyata tidak ada yang butuh karena semuanya sudah kaya. Tidak ada yang mau terima. Beras, makanan, fitrah, zakat fitrah dari negara yang mau dihantarkan untuk, tidak ada yang terima. Semua merasa kalau saya tidak butuh, coba lihat cari yang lain. Apa kata beliau? Begitu anak buahnya datang membawa beras-berasnya ke Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, tidak ada yang terima. Beras ini pun tidak ada yang terima, semua sudah ada. Apa kata beliau? Tumbahkan di jalan di atas gunung-gunung supaya burung-burung juga bisa makan. Jangan nanti ada cerita burung di zaman Umar bin Abdul Aziz mati karena lapar. Jangan sampai ada cerita, kata beliau, di masaku jadi khalifah ada burung yang mati karena lapar. Coba bayangkan saking adilnya beliau, saking agungnya dan berdulinya beliau, bukan hanya kepada manusia, malah kepada binatang. Kapan saatnya Indonesia mempunyai pemimpin seperti ini? Tidak usah seperti ini, separuhnya aja lah. Tidak usah kasih burung-burung, pokoknya buat rakyat aja.
binatang biar Allah SWT yang urus. Subhanallah. Tapi nanti akan datang satu zaman, tapi saya tidak tahu siapa yang menjadi pemimpinnya di saat itu, akan umat Islam memiliki kekayaan yang berlimpah sampai tidak ada yang menerima zakat atau sedekah. Saya tidak tahu nanti kalau sudah peristiwa ini terjadi, insya Allah tidak ada korupsi lagi ya? Karena sudah semua kaya. Dan insya Allah tidak perlu bagi KPK dan tidak perlu. Mudah-mudahan waktu itu saya yang jadi presiden. Coba baca hadisnya. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta yakthura fikumul mal fayafidhu hatta yuhimma rabbal mal may yuqbalahu minhu sadaqah wa yud'a ilaihi ar-rajul fayaqulu la araba li fihi. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga harta benda banyak pada kalian lalu melimpah ruah sampai-sampai menyusahkan pemilik harta mencari orang yang menerima sedekah darinya, dan seorang dipanggil untuk menghadapnya lalu dia berkata, aku tidak memiliki keperluan terhadap mal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sudah datang punya zakat terus mau hantar, malah orang kata, oh maaf Pak, saya tidak butuh. Sekarang tambah orang butuh sudah minta duluan, walaupun tidak butuh. Tapi insya Allah nanti kita lihat nikmatnya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan. Tapi saya yakin tanda itu, kekayaan yang akan berlimpah kepada umat Islam pasti ada sebelumnya, ada kebaikan, ada perubahan. Artinya kalau umat Islam sudah sadar, taubatan nasuha, kembali bertakwa, beramal saleh dan benar-benar bertaat kepada Allah dan Rasulnya, disitulah salah satu berkahnya kita sami'na wa ata'na adalah kekayaan yang berlipat ganda yang kita akan nanti nikmatinya. Ya mudah-mudahan datang satu masa kita semua masih hidup, biar bisa kita lihat nikmatnya. Silahkan yang ingin bertanya boleh, kalau tidak ada pertanyaan kita doa. Baik para hadirin, para jamaah sekalian, masih ada waktu Bu, 10 menit untuk kita, dan dipersilakan oleh Syekh bertanya. Untuk itu langsung kita persilakan dua orang penanya yang di belakang terlebih dahulu. Maju aja ke depan. Terima kasih, nama saya Mulyanda. Saya banyak hal-hal yang menarik di Islam dan namanya Bapak? Nama saya Mulyanda. Ya, saya sangat tertarik sekali dengan hal-hal yang tentang Islam, terutama hal-hal yang saya nggak tahu dan saya ingin penasaran sekali ingin tahu. Ada dua pertanyaan saya Pak. Satu, langsung aja. Dikatakan waktu bahwa manusia itu kalau meninggal nanti dibangkitkan lagi sesudah hari kiamat. Tetapi kenapa di waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj gitu kan, itu dikatakan diperlihatkan neraka, surga, dan di neraka diperlihatkan orang-orang disiksa segala macam. Yang jadi pertanyaan saya, itu kan belum kiamat. Terus orang-orang yang disiksa itu umat dari mana gitu kan? Itu satu. Yang kedua, maaf ya agak melebar, soal di waktu Tuhan ingin menciptakan Adam, manusia, Tuhan berdialog dengan malaikat bahwa di Al-Quran disebutkan bahwa akan diciptakan khalifah di muka bumi. Terus malaikat berkata, untuk apa lagi ya Tuhan? Tuhan bilang, ya kalian nggak tahu apa yang saya nggak tahu gitu. Jadi di sana disebutkan bahwa Tuhan akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, terus apa gunanya gitu ya apa? Jadi saya berpikir dari awal itu memang Tuhan ingin menurunkan Adam di bumi gitu. Terus untuk apa itu ada persyaratan buah kuldi atau segala macam kalau melanggar itu diturunkan? Bukankah niat awalnya Tuhan sudah menginginkan Adam itu di bumi gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mulyanda. Dan mungkin dari ibu-ibu ada satu penanya, kami persilahkan.
Kalau ibu sudah banyak ilmunya. Ibu tidak ada? Kalau tidak ada, kita persilakan satu bapak lagi yang di depan. Kami persilakan bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, nama saya Rila. Pertanyaan saya terkait tentang Baitul Maqdis yang tadi diceritakan. Riwayatnya sangat menarik. Pertanyaan saya adalah Baitul Maqdis sudah berdiri sebelum Nabi sudah lahir. Nah, dahulu itu Baitul Maqdis itu apa berupa masjid atau apakah bentuk Baitul Maqdis itu dan ibadah semacam apa yang dilakukan pada zaman tersebut? Sebelum Nabi gitu ya. Kurang lebih itu. Ya. Terima kasih luar biasa para jamaah sekalian, dua penanya. Kami persilakan Fadilah Syekh untuk menjawabnya. Kami persilakan. Sekarang jam 7:30 ya. Jam 7:25. Pertanyaan Masya Allah tiga-tiganya bagus. Jawabannya kayaknya khususnya dua pertanyaan ini satu pertanyaan aja mungkin setengah jam. Luar biasa pertanyaan. Tapi saya ambil dulu yang ketiga. Disebut Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddis atau Muqaddas, tempat yang suci, yang diagungkan. Memang di zaman sebelum Islam ada ibadah, tapi tidak dijelaskan dalam Quran dan Sunnah bagaimana cara ibadah mereka. Ada haji, ada juga salat, tapi cara salatnya dan gambarannya tidak dijelaskan bagaimana. Kenapa tidak dijelaskan? Karena tidak ada guna untuk kita tahu, tidak ada manfaat untuk kita tahu. Misal, contoh, apa gunanya bagi kita nanti di hari kiamat atau untuk amal saleh kita kalau kita tahu cara salat Nabi Nuh dan kita diperintahkan ikuti Nabi Muhammad SAW? Yang wajib kita mengetahui adalah yang diperintahkan oleh Rasul kita dan yang ditahu oleh Rasul SAW, dan juga beristiwa menggambarkan bagaimana ibadah mereka, bagaimana salat mereka, dan semua agama-agama mereka memang Islam, mulai dari Nabi Adam sampai seterusnya. Dan kita selalu baca sebagaimana bacaan tadi sore kalau ikut bacaan sama imam tilawatul Quran. Salah satu imam membaca am kuntum syuhada, wasiat Nabi Yaqub kepada keturunan Nabi Yaqub di suratul Baqarah. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Waktu dia bertanya kepada keturunannya, apa yang kamu menyembah setelah aku meninggal? Qalu na'budu, mereka menjawab kami menyembah dan beribadah kepada Allah adalah Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ishaq dan Tuhan Nabi Ismail. Kemudian Tuhan Nabi Yaqub sendiri, ilahan wahidan, Tuhan yang Maha Esa, wa nahnu lahu muslimun, wa nahnu lahu muslimun. Ini kata muslimun memberikan tanda mereka Islam. Ini merupakan makna Islam ada dua, ada Islam umum, ada Islam khusus. Islam umum adalah Islam seluruh para Nabi dan Rasul, yang intinya Islam itu adalah tauhid kepada Allah, tidak ada Tuhan selain, la ilaha illallah. Itu namanya murni Islam, Islam yang kokoh, yang utama. Islam khusus atau Islam khas adalah Islam kita yang ada di dalamnya ibadah-ibadah bermacam, amal salih berlipat ganda, beda sama ummah-ummah yang dahulu kita. Bacaan Al-Quran, kita memiliki kitab beda dengan kitab-kitab mereka, walaupun asal dakwah masing-masing para nabi maupun di kitab-kitab mereka adalah intinya adalah membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang di dalam Taurat yang asli, Injil yang asli, Suhuf Ibrahim wa Musa yang asli, Az-Zabur Nabi Daud alaihissalam dan seterusnya, semua isinya ibadah, iman kepada Allah, percaya kepada para nabi, iman kepada malaikat,
yang kita tahu adalah rukun-rukun iman. Itu semua ada di dalam agama-agama yang sebelum kita. Tapi sejarah titil, bagaimana sifatnya, seperti kita misal punya wudu, dan wudu ini khas untuk umat Nabi Muhammad SAW. Beda dengan cara umat, apakah mereka umat yang terdahulu wudu atau tidak, tidak dijelaskan dalam sirah maupun di dalam Quran. Tapi yang jelas kita punya wudu dan punya salat menjadi tanda bagi kita untuk dikenal oleh Rasulullah SAW. Nanti di hari kiamat, dalam sebut di dalam Quran dan hadis, hari kiamat adalah hari gelap. Gelap, tidak ada cahaya, tidak bisa terlihat apa-apa. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa kenal umatnya? Ada satu tanda, cahaya wudu dan salat. Jadi orang yang tidak salat dari umat Nabi Muhammad SAW, dia tidak bisa dikenal sama Rasulullah SAW. Tapi begitu ada cahaya, Rasul memanggil, kemarilah wahai umatku, ada cahaya di muka, cahaya di tangan, dan cahaya di bagian kaki, karena mereka sifatnya biasa menjaga wudu dan salat. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la yuhafidhu ala wudu illa mu'min, tidak menjaga wudu walaupun tidak salat, tapi terus dalam keadaan wudu, itu sifat orang mukmin sempurna iman. Oleh karena itu jamaah sekalian, apapun orang bertanya soal ibadah umat yang terdahulu, soal ibadah yang lain-lain, kita menjawab, kita bertanggung jawab terhadap ilmu umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Karena Allah tidak akan bertanyakan terhadap umat-umat yang terdahulu, dan dinamakan oleh ulama namanya ilmu al-fadul, ilmu yang tidak ada guna bagi kita. Sekarang apa gunanya kalau kita tahu umur Nabi Nuh? Sekarang orang sibuk menghabiskan waktu mau tahu nama-nama Ashabul Kahfi. Dia buka Al-Quran, kan baca suratul Kahfi, kan disebut ceritanya. Sampai jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjing mereka. Dia pusing fikirkan siapa nama mereka, asalnya dari mana, tingginya berapa, berat badan berapa, dan bermacam-macam soalan yang Allah sendiri dalam Al-Quran melarang kita bertanya-tanya soal mereka. Fala tastafti fihim, jangan bertanya lagi. Itu sudah Allah terangkan dan jelaskan. Itu ada yang kita percaya dan kita imani. Jadi yang boleh kita bertanya dengan berlebih-lebihan adalah soal kewajiban kita. Soal salat kita harus kita dalami, soal fikih kita harus kita wajib fahami, ibadah haji kalau kita mau haji, ibadah umrah kalau kita mau umrah, dan ibadah-ibadah yang lain yang terkait dengan amal ibadah kita sehari-hari. Tapi jangan kita menguasai sejarah para nabi, ibadah mereka dan semua, tapi ibadah saya sendiri malah tidak faham. Jadi harus kita mewaspadai dan memahami persoalan ini. Yang kedua, memang pertanyaan ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj, Allah tunjukkan banyak peristiwa. Di antaranya, saya singkatkan saja, di antaranya lihat Nabi Adam AS. Kalau Nabi Adam AS, Rasulullah menggambarkan tingginya 70 sepanjang tangan. Berapa kali? Kalau kita menghitungkan meternya kurang lebih 60 meter tingginya Nabi Adam. Siapa ya? Coba jemaah kumpul semua. Dia tidak ada yang sampai 60 meter tingginya. Tapi yang menarik, Rasul saat menceritakan Nabi Adam pas melihat ke sebelah kanan senyum, kalau melihat sebelah kiri nangis. Apa yang dilihat sebelah kanan dan kiri? Isra Mi'raj jamaah sekalian, peristiwa adalah gaib. Peristiwa gaib, dan semua yang terlihat di dalamnya semuanya gaib. Jadi kita percaya perkara itu gaib karena salah satu sifat orang mukmin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini sebagaimana firman Allah, salah satu sifat orang muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Sifat yang pertama bagi orang yang bertakwa, dia percaya terhadap peristiwa gaib, neraka, surga. Hal itu yang tidak bisa niat zat Allah sendiri
adalah gaib. Bagaimana kita percaya Allah tapi kita tidak lihat? Tapi karena ada keyakinan dalam kalbu kita yang membuat kita iman dan percaya. Kita iman, percaya isi Al-Quran, dan kita iman dan percaya isi hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya yang diceritakan waktu peristiwa Isra Mi'raj. Misal berlaku orang zina, bagaimana disiksa oleh Allah. Ahli riba, Tuhan atau salah kita? Ya salah kita. Jadi semua proses supaya yang masuk surga dia tahu rahmat Allah, dan masuk neraka juga dia tahu adil Allah. Allah maha adil. Jadi orang yang dihukumkan masuk neraka karena Allah apa? Adil. Dan orang yang masuk surga karena Allah maha rahman dan rahim. Tapi Bapak Ibu, kalau orang sudah masuk dalam surga, itu tidak ada adil di dalamnya. Tidak ada adil dan tidak ada kasih sayang. Karena surga itu kan bertingkat-tingkat. Tapi siapa yang bisa menjadi di tingkat yang tertinggi atau tingkat yang paling bawah? Walaupun dua-duanya dalam surga, tapi jaraknya beda, itu kembali kepada amal ibadah masing-masing. Faham? Jadi masuk surga, pertama masuk surga karena rahmat Allah. Tapi di dalam surga tidak ada rahmat Allah. Ini kembali kepada usaha kita. Yang banyak salat malam tidak sama dan tidak yang salat malam. Orang yang banyak sedekah tidak sama orang pelit, walaupun dua-duanya masuk surga. Termasuk juga di neraka. Walaupun orang pertama masuk neraka karena Allah maha adil, Allah tidak menzalimi siapapun, dan juga neraka sendiri bertingkat-tingkat sampai ada 7 pintu. Pintu yang paling bawah adalah posisi orang munafik, dan seterusnya sampai ke pintu yang ke-7. Semua di paling atas tingkatan itu semua kembali kepada amal mereka masing-masing. Yang berlaku munafikan posisinya sudah jelas. Yang suka mendustakan ada. Yang suka meninggalkan salat, punya tempat tidak disamakan dengan amalan-amalan yang lain. Disitulah adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau ada cerita dalam Al-Quran dan ada cerita dalam hadis Rasulullah SAW memberikan berita dalam surga maupun berita peristiwa dalam neraka, memang belum terjadi hari kiamat, tapi ini semua gambaran peristiwa yang dilihat, yang terlihat dan dilihat oleh Nabi SAW adalah di alam takdir. Semuanya namanya alam takdir. Alam takdir sejak awal sampai akhir Allah tunjukkan, dilihat oleh Rasulullah SAW. Walaupun hal-hal belum terjadi. Di antaranya hal-hal yang belum terjadi apa? Yang kita lagi sedang belajari. Rasul menceritakan, ini kan lagi kita sudah lebih dari 6 cara ya. 6 ciri-ciri hari kiamat. Waktu Rasul menceritakan, Rasul sendiri belum lihat. Tapi Allah tunjukkan lewat alam takdir. Dan habis itu Rasulullah SAW lewat wahyu menceritakan kepada sahabat, menjadi tugas sahabat menyampaikan kepada umat, dan sampai saat ini Allah melindungi dan menjaga ilmu itu sampai kepada kita, supaya juga kenapa kita sekarang tahu peristiwa surga, neraka, bangkit, hisab, azab, dan kemudian ciri-ciri hari kiamat, supaya kita pertama bertambah iman kepada Allah. Yang kedua, yakini Rasulullah adalah Nabi yang benar. Nabi yang benar. Tidak ada rasa, walaupun kita tidak bertemu Nabi Muhammad SAW, tapi tidak ada sedikit pun rasa keraguan. Dan saya selalu meyakinkan orang muslim, dia yakini Rasulullah adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, utusan Allah. Bagaimana buktinya dia utusan Allah? Inilah salah satunya kita mempelajari ciri-ciri hari kiamat yang Rasulullah sudah menceritakan sejak 1400 tahun lalu. Tapi ada yang peristiwa terjadi sesudah Rasulullah meninggal, malah ada yang peristiwa yang belum terjadi Bapak Ibu. Ada banyak yang Rasul sudah menceritakan tapi belum terjadi. Sepertinya hancurnya Al-Ka'bah. Apakah kita besok kita lihat? Wallahu a'lam. Tapi kalau sudah ada hancurnya Al-Ka'bah
berarti sudah masa itu sudah tidak ada seorang muslim di muka bumi. Semuanya sudah wafat. Yang tersisa, yang sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sejelik-jelik manusia yang nanti menghadapi akhir-akhir hari kiamat. Artinya peristiwa yang akhir sudah, yang mereka akan melihat dahsyatnya hari kiamat, dan mereka melihat dengan mata sendiri menjadi siksa bagi mereka. Na'udzubillah. Tapi orang muslim yang masih walaupun kekurangan amal tapi masih menjaga kalimah syahadat, insyaallah diselamatkan oleh Allah dengan sebuah udara atau angin yang akan ditiup oleh seorang muslim. Begitu ditiup sama seorang muslim akan langsung wafat, yang hanya tersisa orang kafir yang tidak ada di atas muka bumi yang berkata ya Allah. Tidak ada lagi sudah. Oleh karena itu saya sarankan yang menajukan pertanyaan ini dan yang lain-lain semua tetap mohon istiqamah mengikuti penyajian kami ini, ciri-ciri hari kiamat, karena banyak wawasan, banyak ilmu yang akan kita pelajari. Jadi kalau ada hal-hal yang kita masih belum begitu mengerti, masih kita bodohi dalam hal agama, insyaallah dalam waktu-waktu yang akan datang kita akan lebih mendalami banyak hal. Insyaallah banyak wawasan Bapak Ibu akan mengerti terhadap soal sejarah maupun sunnah Rasul atau peristiwa-peristiwa yang lain, supaya kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Mohon maaf kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, semoga menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan yang sudah menajukan pertanyaannya, mudah-mudahan jawaban kami mempuaskan. Kalau belum puas, boleh nanti ketemu saya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.